Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angguna Finda Catur Putri, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar elektronika dan sistem digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep listrik, dan kedua, komponen-komponen elektronika. Listrik terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama tegangan, daya, dan arus. Yang pertama, tegangan. Tegangan merupakan suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan, yang berarti energi sebesar 1 Joule yang dialami satu kolom muatan listrik. Tegangan listrik diukur dengan satuan volt yang dilambangkan dengan simbol huruf V. Baterai dan pecatu daya atau power supply merupakan contoh sumber yang menghasilkan tegangan DC atau tegangan searah yang stabil. Sementara sumber tegangan AC atau tegangan bolak-balik tersedia untuk keperluan peralatan rumah tangga dan industri. Berikut gambar simbol tegangan DC dan simbol tegangan AC. Yang kedua, daya. Daya adalah energi yang dikeluarkan untuk melakukan usaha atau banyaknya perubahan tenaga terhadap waktu dalam besaran tegangan dan arus. Daya listrik biasanya dinyatakan dalam satuan watt atau horsepower. Daya terdiri dari 3 macam daya sistem arus bolak-balik. Yang pertama, daya aktif atau active power. Yang kedua, daya reaktif. Dan yang ketiga, daya semu atau apparent power. Yang pertama, daya aktif. Daya aktif atau active power adalah daya yang terpakai untuk melakukan energi sebenarnya. Daya ini digunakan secara umum oleh konsumen dan dikonversikan dalam bentuk kerja. Daya ini memiliki satuan watt. Berikut gambar daya aktif sesaat dan juga daya aktif. Yang kedua, daya reaktif. Daya reaktif ialah jumlah daya yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet. Daya ini memiliki satuan var. Dari pembentukan medan magnet, maka akan terbentuk flux medan magnet. Contoh daya yang menimbulkan daya reaktif adalah transformator, motor, lampu pijar, dan lain-lain. Berikut gambar daya reaktif sesaat dan juga daya reaktif. Yang ketiga, daya semu atau apparent power. Daya semu ialah daya yang dihasilkan oleh perkalian antara tegangan RMS dan arus RMS dalam suatu jaringan atau daya yang merupakan hasil penjumlahan trigonometri, daya aktif dan daya reaktif. Daya ini memiliki satuan Va. Berikut gambar daya semu. Yang ketiga, arus. Arus ialah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Arus memiliki satuan ampere, kolom, serta miliampere. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen elektronika. Di presentasi ini saya akan menjelaskan 10 komponen, diantaranya yang pertama yaitu resistor, yang kedua kapasitor, yang ketiga dioda, keempat transistor, kelima transformator, keenam induktor, ketujuh baterai, kedelapan relay, kesembilan IC, dan 10 speaker. Yang pertama, resistor. Fungsi resistor yaitu untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan dari resistor yaitu ohm.
Berikut juga ada simbol dan gambar resistor. Macam-macam resistor. Yang pertama, resistor atau nilai tetap, variabel resistor, LDR atau like depending resistor, VTC dan NTC. Yang kedua, kapasitor. Fungsi dari kapasitor yaitu untuk menyimpan muatan listrik pada rangkaian elektronika, filter tegangan pada power supply, pembangkit frekuensi, serta tuning sinyal pada alat komunikasi. Satuan dari kapasitor yaitu farad. Berikut simbol kapasitor dan gambar kapasitor. Yang ketiga, saya akan menjelaskan macam-macam kapasitor. Yang pertama, kapasitor keramik, kapasitor poliester, kapasitor kertas, kapasitor mika, dan elko. Serta kapasitor-kapasitor tantalum, varko, dan trimmer. Selanjutnya, dioda. Fungsi dioda adalah untuk melindungi rangkaian dengan membatasi tegangan dan mengubah AC menjadi DC. Dioda juga untuk mengisolasi sinyal dari suplai. Satuan dioda adalah ampere dan volt. Berikut simbol dioda dan ini gambar dioda. Macam-macam dioda. Yang pertama, dioda penyearah, dioda Schottky, dioda Zener, dioda tunnel, fotodioda, light like emitting diode. Yang keempat, transistor. Transistor berfungsi untuk mengatur aliran arus dan tegangan pada rangkaian elektronika. Satuan transistor adalah ampere, volt, dan ohm. Macam-macam transistor. Yang pertama, transistor NPN, transistor PNP, CCR, silicon control rectifier, transistor JVATN, transistor JVATP, transistor NMOS, transistor PMOS. Yang kelima, transformator. Fungsi transformator untuk mengubah besaran listrik suatu rangkaian dan menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. Satuan dari transformator yaitu kilovolt ampere atau kVA. Macam-macam transformator terdiri dari dua, yaitu transformator CT atau center tapped dan transformator Enkel. Selanjutnya, induktor. Fungsi dari induktor adalah untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik ketika arus listrik mengalir melaluinya. Satuan dari induktor adalah Henry. Di sini ada simbol dan juga gambar induktor. Macam-macam induktor. Yang pertama, induktor inti udara atau air core, induktor inti besi atau metal core, induktor inti ferrit atau flux core, dan variabel induktor. Selanjutnya, baterai. Fungsi baterai ialah untuk menyediakan atau menyuplai energi listrik bagi alat elektronik tanpa harus tersambung ke listrik, serta sebagai sumber tegangan DC. Satuan dari baterai yaitu mAh atau milliampere horse. Selanjutnya, relay. Fungsi relay adalah sebagai pengaman untuk menggerakkan sebuah perangkat yang memerlukan arus besar tanpa terhubung langsung dengan perangkat pengendali yang mempunyai arus kecil. Satuan dari relay yaitu ampere, volt, ohm, watt, dan milisecond. Lalu IC. IC berfungsi untuk gabungan dari beberapa komponen dan gerbang logika. Satuan dari IC yaitu ampere. Yang terakhir, speaker. Speaker berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi suara. Satuan dari speaker yaitu dB atau desibel. Berikut juga ada gambar speaker dan simbol speaker.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.